Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmaidah, saya CGP Angkatan 11 tahun 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yuli Hartini sebagai fasilitator yang selalu membimbing dan mendukung serta memberikan penguatan-penguatan yang positif untuk saya. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Mariono sebagai pengajar praktik, juga selalu memberikan motivasi serta memberikan penguatan-penguatan yang positif untuk diri saya. Saya akan memaparkan koneksi antar materi yaitu modul 1.4 budaya positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi. 1. Guru sebagai penghukum. 2. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. 3. Guru sebagai teman. 4. Guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar mendapatkan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dan dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas pada diri murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Pada keyakinan kelas atau sekolah, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang berikut adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru dan orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi.
Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi guru penggerak. Yang pertama, keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Keterkaitan yang berikutnya adalah nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, refleksif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya. Keterkaitan yang berikutnya adalah visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya imbaskan kepada guru lain. Adapun hal yang menarik dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antar budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menangani masalah selama ini dengan murid kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang Anda pernah alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah saya menangani siswa yang datang terlambat dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya pada waktu itu, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah Anda mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya menggunakan posisi kontrol saya, yaitu sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Pada saat itu saya selalu membuat murid merasa sedih dan santai, seperti dia berteman dengan saya. Namun setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif
untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan 2 tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dan memvalidasi kesalahan. Pada menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, saya juga pernah melakukan hal sama dengan yang kamu lakukan. Kemudian, saya juga setuju dengan apa yang telah kamu buat. Pernyataan pada memvalidasi kesalahan dengan pernyataan yaitu, apakah perbuatan yang dilakukan sudah benar? Selain konsep-konsep yang disampaikan dengan modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk mempelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Adapun hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Rasa manis buah pepaya dijadikan rujak bersama buah mangga. Demikian paparan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.